الحمد لله الذي أمرنا بالجوار ما وعدنا في الآخرة ونهانا عن اتباع النفس والهوى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وصحبه ذوي الهدى والاتقى. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Para hadirin sidang jamaah umat yang dirahmati Allah, karena sama-sama kita maklumi dan kita yakini itu sebagai Allah yang beriman, meyakini yang bahwa Allah telah menjadikan kepada kita dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Dan Allah menjadikan dunia sebagai darul amal, yaitu negeri pengabdian. Allah jadikan akhirat sebagai darul jasa, yaitu negeri pembalasan. Jika baik amal kita di dunia berupa amal-amal yang saleh, maka Allah akan membalas dengan balasan berupa surga dan aneka ragam nikmat yang terdapat dalam surga. Sebelum kita ke surga pernah transit di alam barzakh. Di bukan alam barzakh akan Allah jadikan sebagai satu kubur daripada kubur surga bila kita melakukan amal yang baik. Sebaliknya, bila kita melakukan amal yang buruk berupa maksiat kepada Allah, zalim terhadap Allah, tidak mengembali amanah, tidak melakukan kewajiban-kewajiban, mengabaikan segala perintah, segala ibadah kepada Allah, ataupun melakukan segala larangan itu berupa maksiat, Allah akan membalas dengan balasan yang tidak baik, mulai dari alam barzakh, tempat transit sementara Allah jadikan sebagai lubang neraka, na'udzubillah. Begitu juga di akhirat, Allah akan membalas dengan neraka, dengan aneka azab yang terdapat dalam neraka. Maka oleh karenanya, keberuntungan dalam dunia ini adalah bagi orang-orang yang sempat menciptakan masa depan di alam kubur, masa depan di alam akhirat, sebagai masa depan yang cemerlang, penuh dengan nikmat dan kebahagiaan. Maka sebesar apapun nikmat harta yang kita capai, sebanyak apapun nikmat harta yang bisa kita kumpul, dan sebesar apapun pangkat kita,
apakah presiden, apakah gubernur, bupati, panglima, andai tempat akhirat neraka, pasti seorang manusia yang cerdas pasti mengatakan itu makhluk yang gagal dalam hidup, karena masa depan akhirat, masa depan yang abadi, penentuan bahagia dan tidak, cemerlang ataupun suram, disinilah di tempat dunia tempat kita menatap masa depan kita. Maka semiskin apapun kita, hidup serba orang lain dalam dunia, tidak memiliki fasilitas kemewahan harta, tidak mendapat pangkat yang tinggi dari masyarakat biasa, tinggal tidak di rumah mewah tapi hidup derita. Tapi bila masa depan akhirat tempatnya surga, maka kita manusia yang sukses dalam hidup, orang yang beriman dan orang yang cerdas pasti selalu mengutamakan bekal untuk masa depan akhirat, ketimbang masa hanya yang sebentar hidup. Sebagaimana wasiat Rasulullah kepada kita semua, fa'asimu ma yabqa ala ma yabqa, utamakan bekal untuk kehidupan abadi ketimbang bekal hanya untuk menikmati dalam hidup yang sementara. Maka oleh karenanya, sebelum kita menyesal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua, mencantumkan sebuah protokol hidup agar menjadi manusia yang sukses di masa depan alam kubur dan akhirat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasiat dan menasihati kepada kita semua dalam surah Al-Asr yang saya baca tadi. Allah benar-benar menasihati kita untuk kita perhatikan benar-benar pertanda apa yang Allah sampaikan itu sangat penting dalam hidup. Maka Allah mengawali pembicaraannya dengan kalimat sumpah, wal asri, demi masa. Apa itu kalimat sumpah? Kalimat yang melindungi di atas memastikan sesuatu yang apa yang Allah bicarakan itu pasti ada yang benar. Tidak Allah pada dengan sumpah, untuk Allah kuatkan dengan inna. Kalau dalam istilah bahasa Arab sebagai huruf yang untuk menguatkan sesuatu. Sesudah Allah menguatkan pembicaraan dengan sumpah, menguatkan dengan inna, benar-benar sungguh-sungguh demi masa. Sebagaimana masa pasti ada, masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan kita jalani dan akan kita nikmati. Benar-benar benar-benar manusia semua dalam kegagalan dalam hidup. Walaupun tidak, siapakah manusia apa saja yang namanya makhluk yang punya akal dan pikiran, semuanya pada kegagalan.
kecuali ada empat komponen manusia. Yang pertama illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jelas berarti orang yang beriman adalah salah satu daripada orang-orang yang sukses dalam hidup. Karena dengan iman lepas belenggu kita, lepas leher kita daripada belenggu terang. Maka jelaslah dalam ayat ini kafir merupakan manusia yang gagal dalam hidup. Sebanyak apapun nikmat yang mereka capai dalam dunia, sebesar apapun pangkat mereka, tapi Allah telah menetapkan status mereka manusia yang gagal dalam hidup. Kenapa? Karena dengan kekufuran mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Alhamdulillah, dengan berkat perjuangan para ulama, sahabat, para guru kita, telah kita capai nikmat iman dalam kita. Beriman kepada Allah, benar adanya Rasulullah Nabi Muhammad dan benar Islam. Insya Allah kita akan bahagia. Namun demikian perlu kita waspadai, perlu kita pertanyakan, apakah iman kita ini kokoh sampai akhir hayat di kehidupan ataupun tidak? Ini perlu kita pertanyakan. Iman yang kita miliki sekarang banyak tantangan daripada orang kafir yang hari dan malam mengupayakan melakukan pendangkalan akidah dengan lewat berbagai metode dan cara untuk mencuci otak kita untuk keluar daripada prinsip-prinsip iman yang benar. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, untuk menganjurkan kita untuk mewaspadai serangan-serangan orang kafir. Walau tarda angkal yahud walau nasara hatta tatabi'an kita tahu. Tidak senang Yahudi dan Nasrani kepada kamu wahai umat muslim selama kamu belum mengikuti millatahum, agama mereka dan pemikiran mereka. Itu tantangan di dalam hidup. Apa yang menjadi benteng? Perkuatan iman kita dengan ilmu akidah, belajar ilmu akidah yang memadai sehingga terbentengi dengan dari pemahaman-pemahaman sesat dan menyesatkan, terbentengi daripada paham-paham liberalisme, sekularisme, terbentengi daripada paham-paham yang sesat dan menyesatkan. Ini bentengnya adalah ilmu akidah. Kemudian untuk di masa depan kita akan mendapat tantangan yang akan membawa ancaman bagi keselamatan iman, yaitu iblis. Karena kita akan menghadapi sakratul maut, tetap iblis dengan bala tentaranya semua akan menggoda kita untuk mengeluarkan kita daripada iman yang telah kita imani. Maka untuk memperkokohkan iman, kuatkan ilmu agama dan amal. Karena
Iman tak akan kokoh tanpa diiringi dengan ilmu dan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambung dalam ayat yang saya bacakan tadi, dengan iman belum amal. Jadi manusia yang beruntung, maka menambahkan dengan kalimat wa amilus shalihat. Sesudah dia beriman, mau dia melakukan amal yang saleh. Mana amal yang saleh? Amal yang wajibat, yang wajib. Amal yang sunat itu merupakan amal yang saleh. Tidak kita padai dengan amal-amal yang wajib saja. Seperti misalnya tidak kita padai dengan sholat fardu, seperti nada sembahyang, sunat fardiyah, tidak kita padai dengan puasa fardu Ramadan, tapi juga kita iringi dengan puasa sunat. Kedepan kita akan kita dapati di hari 8 hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah, jadi sunat puasa. Kemudian pada 9 Zulhijjah sunat puasa hari Arafah, sunat puasa Tarwiyah, sunat puasa Arafah. Mau mengamalkan amal yang saleh, tidak hanya memadai dengan amal-amal yang wajib. Karena mewah dan tidak mewah di akhirat, beda nikmat yang Allah berikan di akhirat menurut amalan kita. Jadi amalan sunat, amalan untuk membercantikan ibadah-ibadah fardu dan menutupi kekurangan-kekurangan ibadah fardu, dan untuk mendapat kelebihan-kelebihan daripada pahala ini dengan amal sunat. Maka para waliullah mendapat menjadi waliullah bukan dengan ibadat fardunya, tapi dengan ibadat-ibadat sunat. Karena ibadat fardu yang kita lakukan wajar karena ada ancaman neraka, takut ke neraka. Tapi ibadat salat sunat, puasa sunat tidak kita lakukan, padahal tidak ada ancaman azab, maka nilai pahala dan pengabdian kita kepada Allah itu sangat tinggi. Sehingga dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Madzal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil." Senantiasa hambaku membuat pendekatan kepada diriku dengan perbuatan sunat, sehingga apabila telah dia melakukan banyak ibadah sunat, hatta kuntu ahibbu, sehingga ada aku cintanya, ingin mendapat cinta Allah, melakukan ibadah sunat. Maka apabila telah mendapat kecintaan daripada Allah, maka aku akan menjaga matanya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, sudah mendapat pengawasan secara intensif daripada Allah, berada dalam pengawasan Allah secara spesial. Itulah dikatakan waliullah, berdapat walinya dengan ibadah sunat. Maka jangan kita remehkan ibadah yang sunat. Wa amilus shalihat. Kemudian kalau amal yang saleh itu dikatakan saleh, amal disertai dengan ilmu, cukup rukunnya, cukup syaratnya, sesuai dengan protokol agama, sesuai dengan anjuran-anjuran fikih, maka itu amal saleh. Kalau tidak demikian, itu dikatakan dengan amal saleh, amal salah. Maka mari kita lakukan ibadat baik fardu maupun sunat disertai dengan ilmu agama.
Kemudian setelah kita beramal untuk diri kita, belum Allah membuat pernyataan final yang bahwa kita berhukum, tapi menambahkan resep untuk di akhirat. Watawasau bil wasiat olehmu dengan kebenaran, wasiat olehmu dengan yang hak. Andai kata ada saudara kita yang bisa saudara kita kafir setanah air, ajak untuk beriman. Andai ada saudara kita sudah beriman tapi maksiat, ajak untuk bertobat. Tahu untuk tobat kepada Allah. Apalagi suasana di dalam sedang menghadapi berbagai persoalan, wabah pandemi, wabah ketakutan, sehingga membuat krisis kenyamanan, krisis ekonomi dan sebagainya. Tobat kepada Allah, karena ini semuanya karena sebab kezaluman. Wa kunna memiliki qura illa wa antum zalimun. Maka tidak ada tadi, kata Allah, akan membinasakan ahli negeri bila ahli negerinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari dalam menghadapi bala, mari kita ikuti juga protokol agama atau dengan protokol sinergi. Praktek itu mungkin penting, tapi tidak kalah sangat penting protokol agama. Protokol agama bukti tobat kepada Allah. Di semua karena kezaliman Allah turunkan bala. Karena sebuah bala yang sangat bahaya juga ketakutan. Takut kepada sesuatu yang belum pasti, yang sudah pasti juga tidak takut. Maka ini juga sebuah bala ketakutan, baik ketakutan ataupun wabah, bala tahun, itu semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat, kemudian tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kenapa demikian alasan? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, menganjurkan dalam Al-Quran, kalau anak Allah amanu, karena kami negeri beriman takwa kepada Allah, karena ada di bawah Islam, maka Allah akan membuka keberkahan dari pintu langit, keberkahan rezeki, keberkahan kesehatan, kenyamanan, aman daripada konflik, aman daripada wabah, aman daripada ketakutan. Ini tingkatkan iman dan takwa. Aman wa taqwa. Sudah dua ini. Yang ketiga, tawakal kepada Allah. Menyerah diri kepada Allah. Setelah usaha lahir seperti kita sakit di rumah, tapi di hati kita tawakal kepada Allah, menyerah kepada Allah, tidak mengandalkan ikhtiar yang tidak menentu, hilangkan keangkuhan dan kesombongan. Kita tidak sanggup melawan takdir daripada Allah, tapi kita sanggup berusaha untuk melakukan usaha-usaha yang memang usaha itu telah kita lihat akan dapat membawa hasilnya. Seiring dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Allah marfa'anal bala wal waba wal fahsya wal dha'fi wal munkar wal baghi. Kenapanya? Sehingga para ulama arifin mengusahakannya wabah, munkar, zina, yang konflik, yaitu baghi, ada konflik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemimpin, termasuk kezaliman sesama, kezaliman rakyat kepada pemimpin
bala maka ketika obatnya akan mampu maka mereka itu lupa Allah belum yang belum agama itu doa doanya senjata di dunia doa silahul mukmin yaitu senjata bagi orang mukmin. Mari kita jadikan diri sebagai kita sebagai mesin perang untuk memerangi kezaliman, kekufuran. Kita senjata doa di bawah doa hidup di Allah Subhanahu Raja yang agung untuk binasa, punya raja yang zalim untuk kekufuran, kezaliman, kemungkaran dan sebagainya. Nyawa protokoler agama itu sontak untuk menghadapi berbagai bala yang Allah berikan kepada kita. Maka yang katanya wasiat dengan hak amar ma'ruf nahi munkar yo sebuah poin tanda-tanda dan kriteria ulun yang betul dalam hidup. Maka andai kata kita saleh tapi cuek terhadap kemungkaran, yang mana menang loh, golongan dalam golongan ulun yang beruntung di dalam hidup. Maka cuek di atas kemungkaran itu merupakan sebuah sifat yang tidak terpuji, bahkan itu merupakan sebuah sifat yang tercela. Membiarkan tahu dalam maksiat, keluarga dalam maksiat merupakan biasa ataupun tiada, maka tidak akan mencium bau surga. Yang betul untuk jadi manusia beruntung dalam hidup, mari daftarkan diri kita dalam manusia yang mau mewasiat saudara kita dengan kesabaran. Nah, saudara yang sakit, nah ya saudara yang musibah, kehilangan harta, kehilangan jabatan dan sebagainya, apapun bala yang saudara kita miliki, kita mewasiat dengan sabar. Itu sabar di atas musibah, dan juga mewasiat sabar di atas tamat, beristiqamah di atas tamat. Apapun yang terjadi, mari kita berpegang teguh. Yang menjadi wujud adalah Islam. Makanya nasihat singkat daripada berdua, mudah-mudahan benar-benar dalam ulun yang beriman dan memperkokohkan iman dengan beramal yang saleh dan mau jadi manusia yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan mau mewasiat saudara kita dengan sabar di atas musibah dan sabar di atas taat dan sabar daripada maksiat, mengekang nafsu itu tidak melakukan maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang beruntung di masa depan akhirat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kita dapat bermanfaat terutama bagi pribadi saya berdoa para hadirin sidang jamaah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din waqtul man khadhala ad-din wa ahlik a'da'ana a'da' ad-din wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal munafiqin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban